yang bisa dipasang di racking menurut stok knalpot racing Speedshop. Check it out. Halo bosku, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mereview semua membran yang bisa dipasang di racking menurut stok knalpot racing Speedshop. Check it out. Saya memiliki banyak pilihan membran yang bisa diaplikasi di racking. Stok yang ada di knalpot racing Speedshop untuk membran apa saja yang bisa dipakai di racking itu ada standar dan racing. Untuk pilihan standar jelas saya punya yang genuine punya racking. Kalau genuine racking itu tinggal pasang pastinya karena ini standar. Dan kalau performasi bos pasti sudah merasakan pakai membran standar bagi Anda yang udah lama punya racking. Cuma untuk update performa untuk asupan jauh lebih gede si bos bisa menggunakan punya RX yang genuine kode 3XX. Dan juga si bos bisa menggunakan punya 125 set kode 3BS seperti ini. Dan kalau secara kacamata saya, karena ini saya pernah penasaran kenapa ini bentuknya sama tapi harganya beda, yaitu punya RX dan 125 set. Yang satu bikinan Japan dan yang satu bikinan Thailand punya RX. Setelah saya teliti-teliti dan saya lihat itu beda di membrannya. Jadi kalau saya lihat membran yang Jepang itu jauh lebih halus dan ini punya RX jauh lebih kasar. Jadi kemungkinan besar ini jauh lebih rapat dibanding yang punya RX. Ini kasusnya sama kayak membran KX yang dipakai di Ninja. Kalau KX yang genuine jauh lebih halus dan yang replika itu jauh lebih kasar. Dan sekarang ada juga buatan Taiwan kayak gini nih, ini palsu nih, replika, saya beli online. Yang Taiwan aja sekarang udah bagus, bagusnya seperti ini bos, nih. Nah ini untuk yang replika aja, sekarang yang dulunya aluminium semua, sekarang udah dilapisin karet ini. Jadi ini karet bos, yang hitam-hitam ini karet nih, tuh. Jadi udah lebih rapat dibanding dulu waktu yang KW cuma almu semua. Jadi genuine itu semuanya pakai karet bos. Jadi di ujung sininya pakai karet. Jadi kalau digoyang kayak gini nih, dia kena. Nih semua genuine pakai karet. Tuh. Ini fiber ketemu karet biar apa? Ketika karet panas nanti bisa lebih rapat menahan daun membrannya bos. Di sisi lain selain RX dan 125 set saya juga ada punya YZ85 seperti ini bos. Untuk YZ85 ini kode 4AS. Ini bikinan Jepang, ini punya YZ85. Ini nanti saya coba satu persatu kalau si bos mau pasang membran ini apa aja kelebihan dan kekurangannya dan bagaimana proses pemasangannya bos, nanti saya akan jelaskan. What's left and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Kita tes langsung berapa sih sebenarnya lubang standar punya racking. Punya racking itu ternyata 45,6. Itu untuk lubang standarnya 45,6. Dan untuk membrannya kita tes membrannya berapa. Membrannya 45 bos. Jadi 45 kalau untuk membrannya.
Jadi ini plug and play. Oke, kita deal ini untuk 45 mm untuk lubang. Tuh, dia masih goyang. Lubang 45. Kalau kita tes pakai reset, kita tes bosku reset berapa. Saya nolkan dulu. Reset itu besar lubangnya itu 49. Anggaplah ini 49,9 jadi 50. Jadi butuh 5 mili untuk dipapas 2,5 ke sini dan 2,5 ke sini. Jadi total keseluruhan 5 mm, bos. Jadi kalau si bos mau nambahin performa bisa pakai reset, tapi si bos harus dengan papas yang lebih ekstra. Ini lumayan lama mapas ini, bos, karena ini sampai dalam sono. Gak cuma ininya aja. Karena ada panjang segini, si bos harus papas jauh ke dalam 5 mm, yaitu 2,5 sini dan 2,5 sebelah sini. Ini sama untuk halnya menggunakan 5 BU atau 125 set. Tapi kalau si bos bisa mau lebih dikit mapasnya, si bos bisa menggunakan YZ 85. YZ 85 itu cuma mapas dikit karena apa? Kita akan tes YZ 85 berapa ini. Dia cuma 47. Jadi si bos hanya mapas sekitar 1 mili saja di sini dan sisi sini, bos. Tuh, dia tipis banget sudah. Dikit banget dibanding si bos mapas menggunakan Eric set atau 125 set yang sangat banyak banget tuh, bos. Tuh spare-nya sangat jauh yang harus dipapas. Oke. Kalau secara OM mana yang bagus? Kalau secara peruntukannya Eric set sama 125 set. Ini kalau secara material lebih mulus yang 125 set. Secara harga pun jauh lebih tinggi untuk 125 set. Tapi untuk masalah kualitas daun membrannya lebih bagus yang 125 set ini, jauh lebih halus dibanding pakai Eric set. Nah, kalau dibandingin dengan YZ 85 ini di dalam nggak ada penghalangnya tuh. Yang punya YZ 85 nggak ada penghalang yang ini nih. Jadi flow-nya, asupannya jauh lebih banyak, lebih bagus yang ini. Dan kedua, sisi positifnya dari ini adalah dia itu tipis. Tuh. Nggak setebal ini nih. Ini sama ini tipisan ini. Jadi apa? Ini jauh lebih cepat responnya dibanding yang tebal. Jadi kalau menurut saya ini jauh lebih recommended. Pertama, karena ini punya motor special engine yang biasa dengan temperatur dan kompresi tinggi, tapi dia masih kuat, apalagi dipakai harian. Di balap aja kayak bawaan basic punya YZ 85 aja kuat, apalagi untuk part motor cc kecil kayak Eric King yang kompresinya jauh lebih rendah dan temperaturnya jauh lebih dingin. Oke, kita lanjut untuk part racingnya setelah kita ngobrolin part standar yang bisa dipakai sebagai membran Eric King. Untuk membahas sesi kedua setelah part standar, untuk racing saya menggunakan Vivos biasa yang kami jual di toko. Vivos itu ada yang anak-anak biasa sebut Vivos Eric King dan Vivos Eric set. Untuk bedain Vivos Eric King sama Eric set mungkin di video saya selanjutnya tentang bagaimana membedakan Vivos asli sama KW. Itu di video saya setelah video ini. Itu masih dalam proses, bos. Oke, kalau Eric King seperti ini, Eric set seperti ini, sebenarnya nanti aja lah saya jelaskan beda aslinya Eric King, Eric set. Kalau Eric King banyak kan dia nonjol seperti ini, udah pasti dia nonjol. Eric set nggak kotak seperti dia. Kalau Vivos 3 Eric King itu ada tonjolannya. Kalau Vivos 3 Eric set itu nggak ada tonjolannya, kotak persis kayak gini. Itu yang sangat gampang membedakan antara Vivos 3 Eric King dan Eric set. Itu Vivos Eric King itu untuk nama di Indonesia, tapi untuk importir Vivos Eric King itu sebenarnya nggak ada.
Jadi Moto Tasaniari sebetulnya nggak pernah sama sekali ada wacana mau membuat VIVOS untuk Eric King. Kenapa ini ada dan kita sebut VIVOS Eric King? Karena basicnya kita akan mencari persamaan di VIVOS yang bisa diaplikasi di blok Eric King. Dan terus ini aslinya motor apa? Ini aslinya punya YZ80 dan 85 yang ini bos. Makanya lebarnya sama dia. Itu jadi ketika kita mau impor ke Moto Tasaniari, kita ordernya membran VIVOS untuk YZ80 dan 85, bukan untuk Eric King. Dan yang ini yang biasa kalian sebut sebagai VIVOS RZ, VIVOS 3 dan VIVOS 4 itu aslinya punya motor apa? Ini punya motor ban YZF 350, jadi bukan punya RZ. Jadi kita ngimpor dapat persamaan yang sama persis dengan RZ seperti ini lebarnya. Lebarnya sama persis dan ininya sama persis. Itu punya Yamaha Banse YZF 350. Itu kalau kita bandingkan antara 4 ini mana yang lebih bagus, saya akan review bosku. Sebetulnya kalau untuk spek kayak buat harian, touring, korek harian itu cukup menggunakan VIVOS 3 Eric King. Karena apa? Si bos sportingnya nggak terlalu ekstrim, jadi tinggal morting dikit aja ini bisa masuk. Dibanding si bos kalau pakai RZ ini terlalu banyak yang harus diporting, ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena yang diporting lebar dan sangat dalam bos, dalam segini bos. Ini jika pakai menggunakan RZ, walaupun sebetulnya performa itu jauh lebih banyak asupan yang ketika si bos menggunakan RZ dibanding Eric King. Tapi karena ini menggunakan sistem 4 daun, sebetulnya ini aja udah cukup, asupannya jauh lebih banyak. Terus dimanakah VIVOS yang lebih bagus untuk Eric King, untuk korek harian dan lain-lain antara VIVOS 3 sama 4? Kalau VIVOS 3 sama 4 mana yang lebih bagus? Saya akan ngomong tentang kualitas. Pertama, kalau dari segi daun ini pasti akan lebih awet yang VIVOS 4 Eric King. Kenapa? VIVOS 4 Eric King mempunyai teknologi 4R, yaitu tanda 4R udah ada asupan teknologi ini bos. Jadi kalau 4R ini udah berlapis karet tuh, ini karet bos, tuh ini karet nih bos tuh. Dan kalau VIVOS 3 enggak, dia masih campuran hard resin campur karbon. Nih serat karbon dicampur hard resin, ini material yang digunakan VIVOS yang disampaikan dalam situs resminya. Jadi ini ketika buka nutupnya ini jauh lebih rapat dan daun jauh lebih awet. Karena apa? Media daun ini akan terkena karet bos, dan ini jauh lebih rapat dibanding dengan VIVOS 3 Eric King yang menggunakan resin dan campuran serat karbon. Ini jauh lebih rapat dan jauh lebih awet untuk daunnya. Itu untuk VIVOS 3 dan VIVOS 4 Eric Z, mana yang lebih cocok untuk motor King Anda? Saya akan ngulas ini dari banyaknya permintaan mekanik tentang VIVOS 3 dan VIVOS 4 Eric Z. Kalau VIVOS 4 Eric Z banyakkan buat touring dan korek harian, tapi untuk balapnya sendiri banyakkan menggunakan VIVOS 3. Karena apa? Dia nggak ada stoppernya, jadi bukanya jauh lebih leluasa dibanding VIVOS 4 yang menggunakan stopper. Tapi kalau stopper gunanya untuk membukanya itu di limit, jadi ada batasan pembukaan daun, jadi ini jauh lebih awet. Kenapa ini cocok buat touring dan ini cocok buat balap? Karena ini jauh bukanya lebih leluasa. Oke bosku, sekian video YouTube dari saya. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, like and comment. Dan jika informasinya berguna bisa share ke teman-teman si bos. Sekian review tentang membran VIVOS menurut kacamata knalpot racing. Saya review sesuai dengan banyaknya percakapan dengan mekanik dan penjualan saya, yang saya tahu ini peruntukannya buat
anak touring dan anak balap dan lain-lain bos. Oke, tonton terus video kenapa kasih speed shop dan jangan lupa bahagiakan bosku. Thank you.